Haleluya, shalom bagi kita semua dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Selamat datang di vlog pribadi saya dan saat ini kita ada di sesi tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ini, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dan kita akan bahas satu persatu pertanyaannya dalam beberapa video tentunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Dan jika saudara memiliki pertanyaan, saudara boleh tuliskan pertanyaan saudara di kolom komentar. Dan hari ini kita dapat satu pertanyaan yang cukup seru dibahas dalam dunia kekristenan, yaitu apakah Yesus itu benar-benar Tuhan dan mengapa Yesus itu disebut Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan ini tentunya membawakan pro dan kontra dari banyak orang. Dan awalnya kita harus tahu siapa itu Yesus. Kita harus tahu bahwa Yesus itu berasal dari mana. Yesus itu adalah apa sih sebenarnya gitu. Mari kita buka dari Alkitab, Yohanes 1 ayat 1. Mari buka Alkitab saudara. Dari Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, ya. Dan ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah firman. Firman Allah yang menjadi manusia. Firman dalam bahasa Inggris itu word, ya. Word itu artinya perkataan. Jadi sebenarnya dalam perkataan seseorang, ya, itu menggambarkan identitas diri seseorang. Jadi kalau misalnya Tuhan berfirman, maka dialah mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, ya. Jadi firman-Nya itu, perkataannya itu menampilkan atau membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi firman-Nya itu adalah dia sendiri, ya. Dan dia berfirman dan firman-Nya itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana Tuhan bisa jadi manusia? Bagaimana firman itu bisa menjadi manusia? Jangan engkau meremehkan Tuhan. Engkau harus tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa jadi apa saja. Jadi Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan bisa jadi binatang, Tuhan bisa jadi apa saja yang dia mau. Dan di sini konteksnya Tuhan menjadi manusia. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan harus ada satu manusia yang tidak berdosa harus menanggung dosa itu. Dan dia itu tidak datang dari dunia ini. Karena dunia ini, semua manusia dunia ini sudah penuh dengan dosa. Dia harus datang dari yang tidak berdosa, yaitu dari Tuhan. Nah, kenapa Yesus itu Tuhan? Dari kelahirannya aja kita udah tahu dia itu Tuhan. Ya, dari Matius, mari kita buka. Dari Matius pasal 1, ini mengenai kelahiran Yesus. Nah, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Kita tahu dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran, bahwa seorang yang bisa zigot itu ada karena ada itu sperma yang bertemu dengan sel telur, kira-kira seperti itu. Tapi Yesus tidak demikian. Itu sebabnya Maria disebut perawan suci. Bahkan kitab lain mengatakan bahwa dia juga adalah perawan. Dia bukan Yesus itu bukan anak Yusuf, ya. Dan ini Yesus yang ini berbeda dengan Isa, ya. Tapi dalam kitab lain dikatakan Isa itu bin Maryam. Sama seperti kita, Yesus anak Maria, bukan Yesus anak Yusuf. Karena memang Roh Kudus yang mengandung, yang membuat Maria mengandung Yesus. Dan Yesus ini berarti datang dari sorga. Dia datang dari Roh Kudus. Dia adalah firman Allah. Jadi firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman itu hidup, pelita itu hidup karena ada Roh Kudus, karena ada api, karena ada minyak. Nah, jadi itu yang menyebabkan Yesus adalah Tuhan. Dan kelahirannya saja pun pertama kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia bukan dikandung daripada sperma manusia, maaf ya, tapi memang ini ya sebenarnya dia bukan dari daging, darah dan daging manusia, tapi dia dari Roh Kudus.
Nah, tentu ini yang membuat dia itu adalah Tuhan. Dia itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan adanya. Namun Tuhan itulah dia menjadi manusia supaya dia bisa mati, karena Tuhan gak bisa mati. Tuhan gak bisa mati. Manusia yang bisa mati. Dan hanya dengan kematian manusia tidak berdosa itulah semua dosa manusia bisa ditumpahkan kepada Yesus sehingga manusia diselamatkan. Ya, jadi itulah alasan-alasan, beberapa alasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dan kita tahu Tuhan itu bangkit, Yesus bangkit dari kematian. Yesus itu mati memang di kayu salib dan Yesus bangkit. Dan dia dikatakan yang sulung. Karena apa? Karena dia Tuhan. Kalau dia nggak Tuhan, dia nggak bangkit. Karena dia adalah Tuhan, maka dia bangkit dari kematian. Nah, mungkin ada tuduhan lain yang mengatakan, itu semuanya nggak benar. Alkitab orang Kristen itu dipalsukan. Dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau mau tahu tentang Yesus, kau baca dari Alkitab. Engkau nggak bisa baca dari kitab lain. Engkau baca dari Alkitab. Ya, kalau memang Alkitab saya, Alkitab orang Kristen dipalsukan, mana aslinya? Kalau memang Alkitab orang Kristen itu tidak lagi asli, dari mana kau tahu itu tidak asli? Sedangkan yang asli saya tidak bisa kau buktikan, tidak bisa kau kasih tunjuk. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa lihat daripada kelahirannya, daripada kehidupannya yang penuh mukjizat. Ya, bahkan kitab-kitab lain, kitab sejarah juga menuliskan bahwa Yesus adalah seorang nabi yang pernah ada di dunia ini, yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melipat gandakan makanan 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang. Kehidupan yang penuh mukjizat seperti itu tidak didapati oleh orang lain. Hanya Yesus, karena dia adalah Tuhan. Ya, dan kematiannya yang sangat agung, sangat mulia. Ya, kita lihat waktu kematiannya itu apa yang terjadi. Di mana tabir bait suci altar belah 2, gempa bumi, gelap gulita. Itu kan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kemudian kebangkitannya dengan tubuh kemuliaan itu juga membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi jelas di sini kita bisa lihat bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kenaikannya ke surga itu membuktikan dia adalah Tuhan. Dan kita percaya dia akan datang kedua kali. Jadi mari kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jangan percaya kepada kitab lain, percaya kepada Alkitab. Kalau engkau mau tahu tentang Yesus, buka dari Alkitab, bukan dari kitab lain. Karena ini adalah kitab yang ditulis oleh murid-murid Yesus, kitab yang ditulis oleh orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Engkau gak bisa baca kitab lain yang ditulis jauh setelah Alkitab ini sudah selesai. Engkau gak bisa percaya kepada kitab yang ditulis oleh orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang membenci Yesus. Mari buka Alkitab kita. Kita yang tahu Yesus kita. Ya. Kita yang tahu siapa Yesus itu. Karena kita umatnya. Kalau engkau mau tahu tentang Yesus, datang ke gereja. Datang kepada pendeta. Tapi pendeta yang benar ya, jangan pendeta yang sesat. Karena di akhir zaman ini banyak penyesat. Ya. Datang kepada hamba Tuhan yang benar. Datang kepada pendeta. Sebagai contoh, kalau engkau mau tahu masak babi panggang Karo, maka engkau harus belajar ke orang Karo, ke orang yang makan babi, betul? Kalau engkau mau lihat, kau mau dapatkan babi panggang Karo, maka engkau bisa pergi ke Tesalonika. Iya kan? Iya. Ada 9 sekarang kalau saya nggak salah ya. Dalam kitabnya cuma 2, Tesalonika itu ada 9. Jangan pergi ke rumah makan Padang. Nah, kalau engkau mau makan BPK, jangan pergi ke rumah makan Padang, diusir. Jangan pergi ke Aceh Corner, mie Aceh. Mie Aceh daging babi nggak ada. Pergi ke BPK. Di situ kau akan dapatkan bayar. Begitu juga kalau kau mau dapatkan Yesus, baca Alkitab, datang ke gereja, datang kepada pendeta, bukan tanya orang lain. Jadi karena Yesus itu adalah betul-betul Tuhan. Dia bukan hanya manusia, dia betul-betul Tuhan. Karena dia itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, dari awalnya dia sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan waktu penciptaan pun dia ada. Dalam Kejadian 1 ayat 1-3 itu menjelaskan Tritunggal dengan begitu jelas. Pada mulanya Allah itu Bapa menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Di ayat 2 itu dikatakan roh Allah melayang di atas permukaan itu adalah Roh Kudus. Dan ayat 3, Allah berfirman. Nah, jadi firman Allah itu sudah ada dari awalnya bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia supaya kita diselamatkan. Jadi Yesus adalah Tuhan. Dan mengapa dia disebut Tuhan? Karena tidak usah kita lihat bagaimana tentang waktu dia ada di sorga, waktu dia di kekekalan. Dari kehidupannya di bumi saja, dari kelahirannya, dari kehidupannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari kenaikannya, itu membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu cukup. Dan kita bisa lihat dari Alkitab tentang lima segmen itu. Kita nggak perlu baca kitab lain, kita nggak perlu baca buku lain, cukup Alkitab. Bahkan buku Kristologi pun nggak perlu. Kalau bukan untuk memperdalam, nggak perlu untuk buku-buku teologi, ya. Cukup Alkitab. Kau dapatkan semua di Alkitab ini. Terus sebabnya kita penting sekali punya pengetahuan akan firman, penting sekali punya pengetahuan akan Alkitab. Mari kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Kiranya ini bisa memberikan jawaban bagi kita semuanya, bahwa Yesus itu tentu adalah Tuhan. Dia bukanlah seorang nabi, dia bukanlah seorang guru, dia Tuhan. Dan dalam Roma 10:13, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nama Yesus, dia akan diselamatkan. Haleluya. Dan terima kasih sudah menonton. Kiranya video ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jika saudara memiliki pertanyaan, boleh untuk menuliskannya di kolom komentar, dan akan saya jawab di video berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.